Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini aku akan share tentang tips cara mengelola modal buat teman-teman yang baru memulai bisnis multi level. Jangan di skip videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di konten kali ini aku akan bahas tentang A few moments later. Tentang bagaimana caranya kita mengelola modal saat baru memulai berbisnis multi level. Nah, oke teman-teman, sebelumnya aku mau cerita dulu. Aku memulai bisnis multi level di bidang kosmetik, yaitu Oriflame, di tahun 2015 saat aku menaiki semester 7. Jadi itu lagi sibuk-sibuknya mulai garap judul skripsi, proposal gitu ya, lagi mulai intensif bimbingan sama dosen, dan di situ aku memutuskan bergabung di bisnis Oriflame karena alasan finansial ya, alasan apa lagi? Gitu ya teman-teman. Aku dengar dari teman-teman yang mungkin pernah diajak berbisnis multi level gitu ya. Aduh, kendalanya aku nggak ada di modal nih. Honestly, dulu saat aku bergabung itu sama sekali tanpa modal karena aku statusnya masih mahasiswi, satu program beasiswa pemerintah, punya dana tunjangan tiap bulannya, tapi memang tidak mencukupi untuk biaya aku tinggal di kota orang. Karena saat itu tuntutan banyak keperluan, akhirnya memutuskan bisnis multi level tanpa modal, tanpa memikirkan bagaimana harus mendapat modal. Jadi setelah aku belajar ternyata di bisnis multi level harus berjualan, aku itu cuma jualan, aku nggak pernah mikir modal gitu ya. Jadi aku coba menawarkan ke teman-teman kelas aku, ke teman-teman tetangga kelas, ke teman-teman kampus deh ya, ke teman-teman asrama. Lalu yang terakhir aku juga dibantu sama keluarga aku, sama mama aku nih. Jadi aku pulang ke Tangerang bawa-bawa katalog, terus aku dibantuin sama mama untuk nawar-nawarin ke saudara. Saat kumpul beberapa pesanan, kurang lebih waktu itu 700 ribuan, itu di situ baru deh tanya gitu ya, ini dapat orderan nih, terus gimana cara ordernya. Baru di situ aku dijelaskan bahwa proses pengiriman barang pesanan kita setelah bayar. Ya memang sih semua bisnis online itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bayar dulu baru proses dikirim barang gitu. Memang hal yang lumrah untuk bisnis online, tapi tidak halnya dengan bisnis multi level. Banyak sekali orang yang saat tahu nih, oh ternyata harus duit dulu ya gitu ya, baru barangnya dikirim. Bisa nggak barangnya dikirim dulu baru duit? Nah teman-teman, kadang aku nggak ngerti sih. Kadang aku nggak ngerti sih cara pikir orang-orang gitu. Karena honestly waktu aku baru memulai bisnis multi level, aku memang mengenal usaha online dulu gitu ya. Jadi aku sempat jualan di online, Facebook, IG. Jadi kalau misalkan lagi tren jualan apa nih, aku ikutan gitu loh teman-teman. Tapi memang aku sejak dulu tuh tahu kalau kita jualan online itu kita harus melakukan pembayaran dulu, baru barang diproses untuk dikirim. Jadi aku memang nggak ngerti sama orang-orang yang langsung mundur, langsung kayak gitu, langsung kayak netting, kayak ilfil gitu ke bisnis multi level karena barangnya harus bayar dulu gitu. Terus kalian kalau order di marketplace ya sebutlah net gitu ya, terus kalian dikirim barang dulu baru bayar gitu kan kalaupun ada marketplace yang menyediakan jasa seperti itu pasti ada jaminannya loh teman-teman. Nggak semata-mata kita kirim barang dulu baru bayar, itu nggak semata-mata kayak gitu. Jadi kalaupun ada perjanjian bisa seperti itu di marketplace, itu ada ketentuan tetap tidak boleh cancel gitu teman-teman. Jadi ada banyak S dan K-nya gitu ya. Lalu saat pertama dapet orderan itu bingung karena bener-bener nggak punya modal buat belanja, tapi udah terlanjur dapat orderan nih gitu ya. Untung jualan waktu itu aku hitung-hitung sekitar 170 sampai 200 ribu. Itu uang yang lumayan besar menurutku pada saat itu. Lalu aku coba ngobrol sama kakak aku yang kerja di PT gitu ya, kali aja dia punya duit gitu nih, kak dapat orderan nih
bener nggak tuh orang-orang yang pesennya gitu. Aku wajarin banget kalau misalkan dia memastikan dulu bener nggak orang-orang yang pesan akan bayar ke kita, karena dengan gitu dia bisa tahu uang dia bakal balik atau enggak. Karena kan kalau sama saudara biasanya kalau udah melas-melas minta maaf gitu kan kita nggak tega juga gitu kan. Bener nggak nih orang-orang yang pesan sama kamu? Akhirnya aku bisa meyakinkan kakak aku dan aku menjaga amanah kepercayaan itu. Jadi aku dipinjemin uang buat order pertama karena nggak punya uang. Jadi bener-bener tanya-tanya sama sponsor gimana nih caranya dapat pengiriman paling cepet. Kalau yang ini 2 hari, kalau yang ini 3 hari, kalau yang ini 5 hari, ya udah nggak apa-apa. Aku dikasih pilihan untuk order langsung ke kantor cabang, titip kurir dengan estimasi waktu hanya sekitar 1-2 hari. Sedangkan pilihan yang lain bisa 3-5 hari. Akhirnya aku pilih membayar kurir kurang lebih waktu itu 11.000 gitu ya, mengurangi untung jualan, yang penting barang cepet sampai. Gitu teman-teman. Jadi sekitar 2 hari barang sampai, nggak panjang kali lebar, langsung aku sprint out, langsung aku sebar-sebarin, langsung aku kasihin gitu ke orang yang pesen, dan alhamdulillah langsung dikumpul uangnya. Kalau nggak salah itu cuma butuh dari barang pinjam uang sampai bayar ke kakak itu cuma 1 mingguan teman-teman. Dari situ kalau dihitung untung bersih aku sekitar untung 150 ribuan ya, untung bersihnya dari orderan pertama. Jadi di orderan kedua ini aku memanfaatkan untung jualan untuk order pesanan berikutnya teman-teman gitu ya. Dan itu modal itu yang aku gunakan sampai sekarang. Miris banget, ironi banget waktu aku dengar ada beberapa orang tim yang berkata kalau misalkan setelah bisnis tabungannya jadi habis atau jatah bulanan orang tuanya jadi habis karena dipakai buat order. Nah sebenarnya order-order ini kan kita cari pesanan ya teman-teman ke orang. Kita cari pesanan yang mana kalau kita cari pesanan itu akan malah jadinya untung, bukan uangnya hilang. Kecuali memang dari awal pengelolaan keuangan kita itu udah salah. Contohnya misalkan kita pinjam sama kakak kayak aku tadi case-nya, atau misalkan kita pakai uang sangu bulanan kita untuk order. Ternyata memang pesanannya tidak langsung disampaikan, atau misalkan kita tidak menekankan ke orang tersebut kalau nggak boleh cancel, karena masih banyak banget orang yang nggak tahu kalau pesan kayak gitu ya, pesan kayak bisnis multi level. Jadi prosesnya gini teman-teman, buat info buat teman-teman, kalau barang multi level saat teman-teman pesan itu harus kita bayarkan dulu ke perusahaan tersebut tagihannya. Lalu barangnya akan diproses. Saat barangnya sudah ada, itu artinya teman-teman tidak boleh cancel karena kita sudah menalangi atau membayarkan ke pihak Oriflame. Di sini orang-orang banyak yang ada yang sudah tahu tapi bodoh amat. Ada yang memang belum tahu, ada yang memang gimana ya? Aku bingung merepresentasikan dengan kata-kata seperti apa karena mulut aku nggak bisa ngomong jahat. Jadi memang aku ada beberapa orang yang nemuin, misalkan nih saat barang datang, cancel aja deh, oper aja ke yang lain, tawarin aja ke yang lain. Aduh, semudah itu ya teman-teman. Bukan karena kita khawatir nggak dapat pelanggan lain, tapi etika teman-teman ya. Saat teman-teman mengaku berpendidikan, saat teman-teman punya pendidikan, teman-teman harusnya bisa tahu caranya beretika. Kalau misalkan barang yang sudah dipesan dan sudah kita bilang ready, itu artinya adalah kita sudah membayarkan ke sana. Dengan tidak sepatutnya teman-teman langsung bilang cancel atau jual aja ke yang lain atau oper aja ke yang lain gitu ya teman-teman. Pertama sih soal etika. Yang kedua, teman-teman coba deh diubah teman-teman ada di posisi orang tersebut. Teman-teman pun gak akan mau kalau misalkan teman-teman usaha diperlakukan seperti itu. Contoh, ada orang yang pesan ke kita, terus kita udah packing, kita udah rapi-rapi mau berangkat, dia bilang cancel gan gitu ya, cancel sis. Itu pasti akan mempermainkan perasaan si orang pebisnis tersebut. Apalagi yang baru mulai belajar usaha, yang lagi semangat-semangatnya mulai menata bisnis,
first impression itu benar-benar berpengaruh. Kenapa alasannya aku bertahan sampai bertahun-tahun di bisnis multi level? Karena first impression aku itu alhamdulillah bagus banget. Jadi aku menawarkan ke teman-teman kampus, ada beberapa yang nolak tapi lebih banyak yang order meskipun harganya memang menyesuaikan dengan kantong mahasiswa. Lalu saat aku menawarkan ke saudara, ke orang-orang terdekat, memang alhamdulillah first impressionnya itu benar-benar bagus. Jadi orang inner circle aku tuh, keluarga aku tuh pada pesen whatever dia itu butuh atau enggak produknya, cuman memang dia pesan, dan itu sangat mempengaruhi mental aku banget saat aku pertama memulai bisnis. Jadi buat teman-teman di sini yang punya teman, yang punya saudara, yang punya orang-orang sekitar yang mulai belajar usaha nih, yuk jangan matahin semangat mereka buat bilang utang dulu ya, atau bayar besok pagi ya, atau misalkan aduh nggak jadi deh, jual aja ke yang lain. Nggak tahu loh, mungkin dia akan jadi pebisnis yang sukses, yang nantinya akan membantu keluarga kita, siapa tahu gitu kan. Tapi karena at the first time teman-teman udah matahin semangat mereka, mereka akhirnya down, mereka akhirnya nggak lanjut bisnisnya ya. Jadi tetap kita harus bermulut manis selalu teman-teman, meskipun kadang nggak bisa dikontrol gitu ya. Memang ada, kita hanya manusia biasa, kadang kita ngomong, menurut gue gak nyakitin perasaan dia kok, dianya aja misalkan yang baperan. Tapi memang kita harus benar-benar menjaga ucapan kita. Nah, solusinya adalah buat teman-teman MLM di sini, buat teman-teman multi level, untuk mengelola modal supaya teman-teman bisa menjalankan bisnis nggak terhambat. Pertama itu pasti harus bisa mengelola modal. Gimana caranya? Tips dari aku yang pertama, teman-teman minta DP di awal. Jadi aku biasanya minta DP 10-15% hanya untuk orang-orang yang belum terlalu dekat atau aku belum pernah bertransaksi, punya histori sama dia. Contoh, aku punya histori sama si Mawar. Si Mawar pernah order dan dia bilang nanti kalau datang barangnya aku bayar. Dan barangnya datang dia bayar tanpa bertele-tele, nggak ada problem. Nah, saat aku punya histori yang bagus, aku mungkin akan 2 kali, 3 kali, 4 kali membiarkan order duluan tanpa dia harus bayar dulu. Tapi buat teman-temanku yang aku nggak punya histori order dia pernah pesen ke aku, biasanya aku antisipasi dengan kasih DP 10-15%. Contoh, misalkan harga produknya 60.000, nah aku kasih DP ke dia 15.000. DP ini ya 15 atau 20.000 biar aku untuk nambahin modal untuk order. Gitu teman-teman. Aku biasanya memberikan pemahaman bahwa kita order itu harus bayar dulu ke sana. Jadi dengan dia bayar DP bisa membantu kita untuk kumpulin modal untuk order awal. Gitu teman-teman. Dan DP ini tuh sangat kepake banget buat orang-orang yang nggak paham etika. Jadi saat misalkan mereka bilang mendadak cancel ya, saat barang sudah ada, kita bisa kasih mereka pengertian, ini kan DP kamu udah dipakai buat order karena barangnya udah sampai. Jadi kalau kamu cancel itu sayang banget, DP-nya nggak bisa balik, udah hangus karena udah dipakai order barang yang kamu cancel ini. Gimana? Kamu jadi mau cancel atau gimana? Gitu teman-teman. Nah, itu lebih enak. Jadi biar orang itu berpikir, oh iya ya, ternyata kalau misalkan emang udah diorder berarti dia pun udah modal gitu ya, udah keluar modal. Yang pertama kasih DP. Yang kedua teman-teman, jangan biasakan stokis atau order dulu tanpa punya pesanan. Memang ada beberapa kasus orang-orang yang kalau ngelihat barangnya langsung malah mupeng, ngiler, pengen beli gitu ya. Tapi kalau misalkan cuma lihat katalog biasanya belum ngiler. Nah, jadi kalau misalkan kasusnya seperti itu, ada beberapa orang yang akhirnya order dulu deh gitu ya, biar jadi order. Nanti kalau misalkan udah ada barangnya biasanya pada ngambil. Sebenarnya tidak ada ketentuan khusus harus bayar dulu atau misalkan harus punya pesanan dulu. Cuma stokis ini memang rentan kalau teman-teman akhirnya tidak bisa menjual barang tersebut secara cepat. Teman-teman gak bisa muter modalnya dengan cepat, jadinya mandet, bisnisnya akhirnya enggak jalan ya. In the end of this voice, aku mau kasih sharing ke teman-teman, aku mau kasih wejangan saat teman-teman menjalankan bisnis apapun itu, lalu teman-teman merasa
ketidakcocokan atau ngerasa kok ada yang salah, sebenarnya bukan bisnisnya yang salah. Itu yang harus kita perbaiki adalah strategi pemasaran kita, strategi pemenawaran kita, promosinya kita, terus bisnisnya kita, gimana diterima sama masyarakat umum, gimana caranya kita menyampaikannya, itu sangat mempengaruhi. Jadi bukan, oh kayaknya bisnis ini nggak cocok deh sama konsumen sekitar rumah aku, oh kayaknya bisnis ini salah deh, oh kayaknya bisnis ini haram deh. Aduh, haram. Ya teman-teman, jadi teman-teman jangan nyemplung dulu baru teman-teman menjustifikasi yang negatif. Kalau teman-teman mau belajar, teman-teman belajar sebelum nyemplung.